Shalom teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerja komputer dan peralatan teknologi dari mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Megawati Supakua, Prodi Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sistem kerja komputer. Agar supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka akan diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung, sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. Adapun sistem kerja komputer ada terbagi 4 jenis, yaitu yang pertama, pemasukan atau input. Tahap pemasukan input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan lain. Dan yang kedua, pemrosesan. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU, dan juga mengontrol CPU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadi telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Dan yang keempat, penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan, storage device, dan dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Yang berikut, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network adalah bidang disiplin ilmu yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak dekat maupun jarak jauh. Contoh jaringan nirkabel yang biasa kita temui saat ini adalah Bluetooth dan Wi-Fi. Adapun jenis jaringan nirkabel yaitu terdapat 4 bagian jenis. Yang pertama itu LAN, Local Area Network, adalah jenis jaringan yang digunakan untuk berbagai data antar perangkat jaringan. Jenis ini biasa digunakan di tempat-tempat dengan cakupan wilayah kecil seperti kantor, rumah, sekolah, dan lain-lain. Dan yang berikut WAN, Wide Area Network. Secara fungsi sama saja dengan LAN, hanya saja cakupan wilayahnya lebih luas. Selain itu, WAN juga biasanya punya kemampuan transmisi data lebih tinggi, dan terdapat suatu perangkat tertentu yang berperan sebagai pengatur jaringan. Dan yang ketiga, MAN, singkatan dari Metropolitan Area Network. Cakupan area MAN lebih luas lagi dari WAN. Misalnya untuk menghubungkan sekolah A dengan sekolah B, bahkan jaringannya bisa menjangkau satu kota. Dan yang keempat, PAN, Personal Area Network. Untuk jaringan ini hanya bisa terhubung dalam jangkauan kecil atau jarak dekat saja. Yang berikut, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer ini dibangun dengan kombinasi hardware dan software saat 2 atau lebih komputer saling berkomunikasi atau bertukar data. Ada bagian-bagian dari jaringan komputer yang menjadi pihak yang menerima atau meminta layanan, yang disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirimkan
disebut dengan server. Ini sering disebut dengan sistem client server. Komputer yang saling terhubung pun setidaknya harus mempunyai satu kartu jaringan masing-masing yang kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan yang akan membantu sebuah jaringan komputer yang sederhana. Yang berikut alat komunikasi. Alat komunikasi modern yang mendukung kehidupan manusia. Yang pertama itu faks, biasa digunakan untuk mengirimkan dokumen dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam satu jaringan faks. Dan yang kedua, telepon adalah alat komunikasi modern yang memungkinkan manusia bisa berkomunikasi dalam jarak jauh. Yang ketiga, televisi. Tak hanya merupakan media hiburan, namun juga merupakan alat komunikasi modern yang menyampaikan informasi kepada khalayak umum melalui tayangan iklan, berita, maupun acara hiburan. Yang keempat, komputer. Semenjak ditemukan internet, komputer adalah salah satu alat komunikasi modern yang menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia. Tak hanya untuk berkomunikasi, namun komputer juga mendukung pekerjaan manusia. Dan yang kelima, ponsel atau telepon genggam adalah alat komunikasi modern yang paling mutakhir yang bisa difungsikan sebagai televisi, koran, radio, dan juga komputer. Ya, ini referensi yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya, ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.